Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita mengetahui bahwa Allah menginginkan kita berbuah. Seringkali kita hanya puas dengan bertumbuh dan menjadi besar, tetapi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar bertumbuh, tetapi kita berbuah. Bahkan lebih daripada itu, berbuah banyak, ya. Dan saya percaya berbicara tentang buah, maka di sini berbicara ada buah pertobatan, ada buah roh. Buah roh saja sepertinya kalau ini dibicarakan, kebanyakan orang mengatakan, enggak mungkinlah bisa semuanya. Syukur-syukur kalau 1, 2, tapi itu pun kalau stabil. Kebanyakan enggak stabil, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita berbuah dan buahnya banyak. Buah roh aja ada 9, buah pertobatan apalagi. Yang mencuri hendaklah jangan mencuri lagi, tetapi bekerja dan mulai menjadi berkat, kan? Yang berpikiran najis hendaklah jangan hidup dalam kenajisan, hiduplah dalam kekudusan, itu buah pertobatan. Nah, mari kita lihat ayat per ayat di sini. Akulah pokok anggur yang benar. Dengan satu ayat ini saja, pernyataan ini seharusnya kita sudah tidak boleh bimbang. Karena di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Dan tentunya kembali dalam bahasa aslinya, kalau sudah berkata akulah, maka itu berbicara akulah dan hanya akulah satu-satunya. Ya. Dan di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Berarti banyak yang tidak benar. Hanya satu yang benar. Sehingga seharusnya kalau kita memang mengenal Tuhan, tidak akan ada tempat untuk kebimbangan sedikit pun. Tidak mungkin orang Kristen itu mengatakan bahwa pokok anggur itu banyak macamnya dan semuanya baik. Tidak mungkin. Ya, di sini jelas dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Berarti di luar Tuhan Yesus bukan pokok anggur yang benar. Jelas sekali. Dan inilah kehidupan kekristenan sebenarnya sangat sederhana, sangat jelas, tidak memberi tempat sebenarnya untuk kebimbangan. Ya, Tuhan kita Esa dikatakan, sudah jelas, berarti di luar Tuhan kita adalah palsu. Sudah jelas. Sangat aneh ketika kita masih bisa mengatakan bahwa semuanya baik, semuanya benar.
Tergantung dari kita yang mau ikut. Oh, tidak bisa. Karena Tuhan Yesus, bahkan Allah sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah memberikan tempat celah sedikit pun untuk kita menyediakan waktu dan menyembah kepada Allah yang lain. Akulah satu-satunya. Selalu itu yang ditekankan. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kalau berbicara anggur itu selalu berbicara tentang sukacita. Bahwa di luar Tuhan Yesus, sukacita itu palsu. Anda ketika punya uang mungkin bisa bersukacita, tetapi itu tidak stabil. Nanti uangnya berkurang atau habis, sukacitamu hilang. Ya. Dan semua yang tidak bersifat rohani, maka sifatnya tidak kekal, tidak tetap. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa hanya di dalam Kristus Yesus sukacita kita akan stabil dan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan lebih aneh lagi, banyak orang semakin banyak uangnya semakin bingung, bukan semakin sukacita. Itu salah satu keanehan di dunia. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ketika berbicara Bapakulah pengusahanya, ini tidak sepenuhnya mengartikan bahwa Bapa itu yang bekerja, tetapi ini berbicara Bapa itu yang mempunyai. Ya, jadi semuanya adalah milik Bapa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saya menekankan tentang akulah satu-satunya pokok anggur yang benar. Sehingga tidak ada celah sedikit pun di hati kita untuk kebimbangan. Ya, karena hanya satu. Kalau ada dua, ada tiga, kita bisa bimbang kalau milih mana yang benar, mana yang paling benar. Tetapi ini hanya satu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bahwa ketika kita menjadi Kristen dan tidak berbuah, ingat, jangan selalu berpatokan pada Allah adalah kasih. Tetapi saya tekankan kembali, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Bahwa di sini jelas setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini bukan ranting asing, ranting padaku. Bahwa setiap orang yang mengaku lahir baru, percaya Tuhan Yesus, harus berbuah. Ada perubahan hidup berarti. Buah pertobatan, buah roh itu berbicara perubahan hidup. Kalau sampai kita tidak berbuah, maka dikatakan akan dipotong. Berarti akan terpisah. Kalau sudah terpotong, mungkin kegiatannya sama. Pergi ke gereja. Tetapi Anda lihat, tidak pernah nyambung. Tidak pernah nyambung. Tidak pernah dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Terpisah. Ya, terpisah. Bahkan firman mau sekuat apapun, mau diurapi bagaimanapun, tidak akan pernah menjamah orang itu. Kenapa? Karena sudah terpotong sebenarnya. Sudah tidak ada hubungan. Ya. Oleh karena itu saya menekankan, bagi kita yang beberapa lama, beberapa waktu tidak merasakan hadirat Tuhan lagi. Bagi jemaat yang beberapa kali sudah ke gereja dan tidak pernah
satupun kalimat firman Tuhan itu berbicara kepada kita, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah terpotong. Ya. Banyak orang hanya pergi ke gereja, tetapi firman Tuhan tidak pernah menegur, tidak pernah berbicara kepadanya. Itu sebenarnya sudah terpotong. Karena di sini dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan ini juga ada unsur dipotong, tetapi tidak sampai terpisah. Ya, bedanya itu. Kalau ranting yang tidak berbuah langsung dipotong, dipisahkan. Ya, tetapi kalau dibersihkan ada unsur pemotongan, tetapi tidak dipisahkan. Ya, di sini dikatakan dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, tujuannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan pakai apa? Di sini dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bahwa kita itu dibersihkan terus oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Firman itu seperti menegur kita. Firman itu seperti diarahkan kepada kita. Yang menuntut respon kita untuk berubah, untuk bertobat. Ini namanya dibersihkan. Ya, bukan dibenci. Kalau firman itu kena kepada kita, bukan dibenci, tetapi itu artinya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Tujuannya apa? Karena Tuhan tidak hanya menginginkan kita sekedar berbuah, tetapi selalu bertambah buahnya. Berarti Tuhan sangat tertarik kepada peningkatan demi peningkatan. Semakin kita berbuah, Tuhan tidak akan mengatakan, oh ya sudah bagus. Oh tidak. Semakin kita berbuah, kita akan dibersihkan lagi supaya semakin banyak lagi buahnya. Sehingga saya mau katakan begini, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang sangat menggairahkan. Karena selalu berubah dan berubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Bukankah itu akan selalu menggairahkan? Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Para murid, artinya Yesus berdoa untuk para murid, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bahwa tanpa firman disampaikan terus-menerus, tanpa kita mau diubahkan oleh firman yang menegur terus-menerus, maka kita tidak bisa dikuduskan. Ingat, kata dikuduskan itu berarti sudah dan sedang berlangsung. Ya, bukan sudah satu kali dan tidak ada perubahan lagi. Itu dikuduskan. Oleh karena itu di sini dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bahwa setiap firman Tuhan itu akan membersihkan kita. Dan bahkan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Aku menyimpan firman Tuhan supaya aku tidak berdosa, dikatakan. Jadi tanpa firman Tuhan, Anda dikuduskan sekarang, tanpa firman Tuhan, kedepannya Anda akan berbuat dosa. Ya. Hanya dengan pengudusan terus-menerus dan menyimpan firman Tuhan, maka kita akan terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kembali saya tekankan, yang dituju oleh Tuhan adalah kesempurnaan. Pohon kalau sudah tidak berbuah, berarti sudah siap untuk ditebang. Pohon yang sudah berbuah, ada harapan untuk berbuah lebih banyak lagi.
Pokok awalnya itu kita harus berbuah. Sedikit atau banyak, kalau yang namanya awal tidak masalah. Tetapi kalau sudah berbuah berarti ada harapan untuk ditingkatkan. Kalau belum berbuah, jangan berbicara peningkatan. Berbuah dulu. Kalau 3 tahun, 4 tahun tidak berbuah, kata pengusaha itu, ya kata tukang kebunnya, potong. Kalau masih 3 tahun, berikan kesempatan Tuhan. Aku akan bersihkan, dikatakan. Berarti kalau sudah bersihkan, ini bukan soal ibadah seperti sekarang kemudian terima firman. Kalau sudah dibersihkan, itu akan dipanggil satu. Itu sudah dosanya terlalu sudah. Ya, panggil, tegor. Masalah berubah, puji Tuhan. Ada kesempatan 1 tahun kan? Kalau tidak mau berubah, maka ditebang. Karena Tuhan bukan fokus kepada keras atau lembutnya. Tuhan fokus apakah kita menghasilkan buah dan meningkat atau tidak. Itu yang diperhatikan. Terlalu banyak orang Kristen hidupnya terlalu tenang dan tidak berbuah. Dan menganggap hal yang wajar tidak berbuah, yang penting ke gereja. Ya. Tidak bisa. Ketika kita tidak berbuah, hanya masalah waktu. Engkau akan jenuh, engkau akan istirahat dari gereja, dan engkau akan terlibat dengan kepercayaan yang lain. Tetapi semakin kita berbuah, kita akan semakin bergairah. Kita akan semakin bergairah. Sebenarnya itu. Jadi lihat kembali ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ada waktu untuk berbuah. Tetapi ingat, pergunakanlah waktu itu untuk bertobat. Dikatakan oleh suratan Petrus. Pergunakanlah waktu itu untuk bertobat. Karena kalau tidak, maka kita akan terlambat dan kita akan dipotong. Tetapi bagi yang berbuah dan setiap ranting yang berbuah, jangan puas karena sudah berbuah, tetapi berikan diri kita untuk dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan terus menerus supaya lebih banyak berbuah. Kebanyakan kita hanya fokus pada kasih. Ya bagus kasih. Ya. Tetapi bagaimana dengan kemurahan yang harus ditunjukkan? Apakah sudah ada? Bagaimana dengan ketekunan? Bagaimana dengan penguasaan diri? Pada akhirnya penguasaan diri. Di mana ketika kita dirugikan, kita harus diam. Ketika kita dicaci maki, kita harus diam. Ketika kita difitnah, kita harus diam. Ini penguasaan diri. Ya, siap meledak tetapi masih bisa dikuasai. Dan ini tidak mudah. Tetapi percayalah, sekali Anda melakukannya, maka yang kedua kalinya akan semakin mudah, yang ketiga kalinya akan semakin mudah, dan seterusnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi karakter kita, karakter Kristus, buah roh yang akan stabil dalam kehidupan kita. Dan setiap ranting yang berbuah, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuah? Bandingkan hidup kita yang dahulu dengan yang sekarang. Ya. Apakah sudah berbuah? Apakah sudah ada perubahan hidup? Karena kalau kita sudah berubah, berarti Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau beberapa tahun kita tidak berubah sama sekali, sepertinya
saya tidak mau terlalu kasar. Sepertinya Anda sudah dipotong. Ya. Sepertinya sudah dipotong. Dan hanya masalah waktu kan. Bentukmu, bentuk ranting yang sudah dipotong hanya masalah waktu untuk menjadi beda dan sama sekali berbeda dengan pokoknya. Ketika dipotong awalnya bentuknya masih sama, mirip, tahu bahwa ini ranting anggur. Ya. Tetapi semakin lama bentuknya semakin mengeriput, semakin kecil dan hancur. Beda sama sekali. Beda. Ya. Hanya orang yang akan memperhatikan nanti, yang akan bisa, yang bahaya ini. Orang lain akan tahu bedanya kita dulu dan sekarang. Yang jadi masalah tanpa firman, kita itu tidak pernah tahu loh kalau kita itu sudah berbeda. Hanya firman yang akan memberitahu kita apakah kita tetap dalam jalur kebenaran dan terus diubahkan untuk semakin banyak buahnya, atau kita sudah sama sekali berbeda dengan pokok anggurnya. Itu hanya firman yang akan membuat kita sadar. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, kekristenan bukan berbicara keberhasilan. Kalau untuk berhasil, banyak cara untuk berhasil. Tetapi kekristenan berbicara tentang kemiripan, kesamaan dengan Kristus. Kalau untuk berhasil banyak cara. Ya. Tetapi untuk menghasilkan hal yang sama dengan pokoknya, jalan satu-satunya hanya melekat dan menerima aliran kehidupan dari pokok anggur itu. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana untuk mengetahui hal ini, menerapkan ini? Paling mudah adalah percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada akhirnya orang akan mengatakan, ini manusia kok beda ya. Itu baru disebut tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi kalau sifat kita, tingkah laku kita, bicara kita, respon kita itu sama dengan dunia, maka kita sudah jelas tidak bisa, atau kita jelas tidak hidup berdasarkan firman ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukan. Kami mengerjakan, Tuhan yang menyanggup. Itu sama aja. Bahwa sudah tidak bisa dibedakan. Ranting berbuah, sepertinya rantingnya yang berbuah, ya, yang menghasilkan buah. Padahal yang menghasilkan pokok anggurnya itu, ya, pokok anggurnya yang menyalurkan. Berarti tanpa melekat, maka kita tidak bisa menghasilkan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Melekat. Bukankah kalau sudah melekat itu enak? Ranting tidak perlu usaha keras untuk berbuah. Tugasnya hanyalah melekat. Bagaimana kalau kita baca di dalam kitab Mazmur 91 tentang melekat ini. Ayat yang ke-14, 91
ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dari bahaya dan sebagainya. Aku akan membentenginya, melindunginya. Serangan-serangan apapun tidak bisa menembusnya karena Tuhan yang membentengi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Doanya akan selalu dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, tidak pernah sendirian, ditanggung bersama dengan Tuhan. Aku akan meluputkannya, bukan hanya sekedar meluputkannya, dikatakan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Hanya satu saja loh yang dilakukan, yaitu melekat kepada Tuhan. Maka banyak hal akan terjadi yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Hanya melekat. Kalau Anda peka, perhatikan. Semakin Anda banyak menyediakan waktu dalam saat teduh, sepertinya berkat yang tak terduga bahkan tidak usah diminta, datang sendiri. Ya. Penghasilan sepertinya meningkat dengan sendirinya. Hanya ketika kita meluangkan banyak waktu atau menambah waktu dengan Tuhan, hal-hal yang lain itu bertambah dengan sendirinya. Dan di sini jelas, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hanya ini loh satu yang dilakukan. Hatinya melekat kepadaku, maka sederetan kejadian itu dialami oleh kita. Dan itu adalah kejadian-kejadian yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang dicari oleh orang-orang. Ya. Bahkan di sini, berarti lihat di sini. Ketika orang-orang mengatakan doa tidak harus dijawab oleh Tuhan. Anda perhatikan, kenapa? Berarti kalau di sini, berarti doa kita ketika tidak dijawab dengan Tuhan, oleh Tuhan, karena hati kita tidak pernah melekat kepada Tuhan. Bahkan saya mau tertawa tapi mau marah tapi kecewa juga. Ketika seseorang yang kerjanya tidak jelas mengatakan pada saya, "Pastor, doakan saya dong supaya saya jadi konglomerat." Loh. Doa hidupnya tidak jelas, kerjanya tidak jelas. Bukan hanya sekedar cukup, bukan hanya sekedar kaya, konglomerat. Bukankah berarti tanpa melekat pada Tuhan, semua keinginan kita adalah kedagingan kita yang belum pernah dihancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Lihat nanti bahwa di dalam ayat yang ke-7 tentang doa, bahwa orang yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan dikatakan, maka apa saja yang didoakan Tuhan akan berikan. Kenapa? Sudah penuh dengan firman Tuhan, berarti yang menggerakkan dia untuk berdoa itu firman di dalam dirinya. Bagaimana mungkin firman yang adalah Yesus sendiri berdoa berseru kepada Bapa dan Bapa tidak akan menjawabnya? Dan di sini secara khusus juga mengatakan hatinya melekat kepadaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Yang jadi masalah banyak orang berseru kepada Tuhan tanpa melekat kepada Tuhan. Ini melekat. Artinya bahkan ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan, maka hatinya tidak akan goyah,
hatinya tidak akan menjauh dari Tuhan. Banyak dari kita berdoa kepada Tuhan, kemudian hati kita jauh dari Tuhan. Anda coba perhatikan. Ada orang minta diberkati, ketika berkat itu datang, kita mulai menjauh dari Tuhan. Ada orang minta anak, ketika anak itu diberikan, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita minta keberhasilan, ketika keberhasilan itu sudah datang, kita mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi Mazmur 91 mengatakan hatinya melekat. Sehingga ketika Tuhan menjawab doanya, hatinya sudah melekat. Tidak akan menjauh. Sehingga setiap doa selanjutnya, karena hatinya melekat, pasti doanya akan terus dijawab oleh Tuhan. Karena Kristus, Alkitab katakan, adalah iya bagi semua janji Allah. Di dalam Kristus tidak ada ya dan tidak, dikatakan oleh kitab Korintus. Di dalam Kristus hanya ada kata ya terhadap semua janji Allah, dikatakan. Yang jadi masalah adalah apakah hati kita melekat? Apakah hati kita melekat? Ranting ketika melekat, maka akan mengeluarkan ranting yang lebih kecil lagi. Akan mengeluarkan daun, akan mengeluarkan buah. Buah, 1 buah, 2 buah, 3 buah, selalu ada pertambahan. Melekat. Ketika kita melekat, ingat ketika kita melekat, coba lihat di sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bukan kita lagi loh. Tugas kita itu hanya melekat, Tuhan yang berkarya. Aku akan meluputkannya. Ketika kita melekat, dikatakan aku Tuhan akan membentenginya. Ketika kita melekat, Tuhan akan menjawab doa kita. Ketika kita melekat, maka Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita melekat, maka Tuhan akan meluputkan kita. Ketika kita melekat, maka Tuhan akan memuliakan kita. Ketika kita melekat, Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Bahwa tugas kita hanyalah melekat. Kemudian Tuhan yang akan berkarya. Dan Tuhan yang akan terus berkarya. Dan Tuhan yang akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Bukankah sederhana? Melekat. Sediakan banyak waktu dengan Tuhan. Bahkan dalam melakukan apapun juga, ingat, jangan lepas dari Tuhan. Jangan lepas. Anda bekerja, tetap melekat, terhubung dengan Tuhan. Bahkan pada waktu tidur, Alkitab katakan, bahkan ketika tidur hatiku bangun. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap bisa berdoa di dalam tidur kita. Karena roh kita tidak pernah tertidur. Oleh karena itu Alkitab juga katakan, baik dalam tidur maupun dalam bangun. Kalau tidak salah Efesus atau apa dikatakan. Bahwa kita itu berjaga-jaga. Dikatakan. Kita itu berjaga-jaga, baik dalam tidur maupun dalam bangun. Karena roh kita tidak pernah tertidur. Roh kita seharusnya selalu melekat dengan Tuhan. Kembali kepada Yohanes pasal yang ke-15. Tinggallah di dalam aku, ayat 4, dan aku di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting tidak berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Kita pun tidak akan berbuah tanpa melekat. Ingat, saya tekankan, saya tidak berbicara keberhasilan.
secara jasmani, secara manusia, hanya itu tidak. Ya walaupun itu nanti bonus tambahan, tetapi yang saya mau katakan, Anda yang pemarah tidak akan bisa menjadi sabar tanpa melekat kepada Tuhan. Anda yang pelit, bahkan semakin kaya, belum tentu kalau sudah semakin kaya akan murah hati. Bisa-bisa semakin pelit. Ya. Saya kalau berbicara, saya lucu ketika anak saya masih kecil tanya begini. Mama, kalau aku dapat 1 juta berarti perpuluhanku. Ya. Perpuluhanku berarti 100.000. Iya. Berarti kalau aku 1 miliar, perpuluhanku 100 juta. Iya. Bukan eman. Sudahlah aku udah usah dapat 1 miliar. Lihat, orang kalau tamak itu jadi bodoh. Sudah lebih baik aku dapat 1 juta aja. Jadi perpuluhannya hanya, nggak bisa bayangkan ini. Artinya bahwa belum tentu ketika kita itu semakin kaya kita akan menjadi murah hati. Belum tentu. Hanya ketika kita melekat kepada Tuhan, maka buah roh itu akan muncul. Dan itu buktikan. Bukan hanya soal anak kecil. Coba Anda bisa bayangkan. Seandainya Anda kemudian penghasilanmu 10 miliar. Sekarang ketika 5 juta, 10 juta Anda memberikan perpuluhan. Ketika 10 miliar, kira-kira mau memberi perpuluhan atau tidak? Disinilah kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak pernah melekat kepada Tuhan. Sehingga buah roh itu tidak nyata di dalam kita. Selama ini kita melakukan yang kelihatannya melakukan firman Tuhan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Ketika berbicara berdasarkan kekuatan kita sendiri, maka itu ada batasnya. Pada level tertentu kita bisa taat, tetapi ketika terus ditingkatkan, kita tidak akan berdaya. Misalnya saya latihan KT, bertengkar dengan 1 orang, saya mungkin bisa ngatasi. 2 orang mungkin bisa, tapi kalau sudah 10 orang, tidak bisa. Itu hanya kekuatan Tuhan. Anda baca di dalam Alkitab, bayangkan jutaan orang berperang, bangsa Israel itu ya, ada 30 orang saja yang luka, belum mati loh, ditulis. Itu sudah kalah, mereka sudah menangis kepada Tuhan. Bangsa Israel itu kalau perang, tidak ada yang luka, tidak ada yang mati. Anda bisa bayangkan, itu berarti bukan keahlian mereka dalam berperang. Itu sepenuhnya Tuhan yang berkarya. Mana bisa, saya setiap lihat film-film kolosal itu, panah, jender, ya kan, jender, pedang seperti itu kan. Kok bisa itu loh bangsa Israel perang modelnya seperti itu, tidak ada yang mati. Disinilah kita sebenarnya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sehebat-hebatnya, kalau itu kekuatan kita manusia, dalam perang seperti itu, pasti ada yang mati. Dan di sini pun ketika kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, sepertinya kita bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi dalam level tertentu ketika intensitasnya ditingkatkan, Anda tidak akan berdaya. Mungkin kita ditipu, ya 1 juta bisa mengampuni. Tetapi bagaimana kalau sudah ratusan juta? Tetapi kalau Tuhan yang melakukannya di dalam kita dan melalui kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Pergunakan banyak waktu dengan Tuhan. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat. Buahnya itu kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, berarti yang diharapkan adalah buah anggur. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kewajiban ranting adalah tetap melekat kepada pokoknya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan dengan berbuah banyak dan tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak bandingkan dengan tidak berbuah sama sekali. Berarti tanpa kuasa Tuhan, tanpa melekat kepada Tuhan, apapun yang kita hasilkan, maka itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan hanya sekedar baik, tetapi benar menurut firman Tuhan. Bukan menurut kebenaran manusia. Karena Pilatus kalau tidak salah, sampai dia stres, dia bertanya, apakah kebenaran itu? Dan setiap orang mempunyai versinya masing-masing kebenaran itu. Karena mereka berpikir kebenaran itu adalah konsep, kebenaran itu adalah tindakan. Sedangkan Tuhan Yesus berbicara kebenaran itu adalah pribadi. Kebenaran itu adalah hidupnya sendiri yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang melekat kepadanya, maka orang itu akan menerima kebenaran dari Tuhan sendiri. Bukan tindakan. Karena tindakan itu akan membuat kita, itu adalah satu tindakan untuk membuat kita diakui sebagai orang benar. Tetapi ini tidak, melekat pada Tuhan, maka aliran kebenaran Tuhan sendiri yang akan terus masuk dan menguasai kita. Jangan seperti Pilatus yang bertanya, apakah kebenaran itu? Karena setiap orang mempunyai konsepnya masing-masing tentang kebenaran. Tetapi bagi Tuhan, akulah kebenaran, dikatakan. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan seperti Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Selalu kalau orang berbicara kebenaran, apa itu kebenaran? Seperti apa kebenaran? Kebenaran di Indonesia belum tentu sama dengan kebenaran di Arab. Kebenaran di Indonesia belum tentu sama dengan kebenaran di Amerika. Adat kebudayaan yang dianggap benar di Amerika belum tentu bisa dianggap benar di Indonesia. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, mau di negara manapun juga, kebenaran Allah adalah tetap kebenaran. Kita ulang baca ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ingat, Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, melekat, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kalau kamu terlepas, kalau kamu tidak melekat, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tidak melekat, semakin lama kita akan semakin layu, semakin kering, bahkan dibinasakan. Berbicara dibakar, bukankah itu sudah musnah, dibinasakan.
Awalnya menjadi kering, menjadi layu, semakin menyusut, dan kemudian dibinasakan. Jangan remehkan, karena kalau kita tidak melekat sekarang, kelihatannya semuanya sama kan? Lalang dan gandum ketika masih kecil sama. Tetapi ketika sudah besar, ilalang akan semakin tegak, gandum akan menunduk sehingga jelas sekali perbedaannya. Demikian pula pengangkatan nanti jelas. Hanya orang benar yang akan diangkat dan orang yang tidak benar akan ditinggalkan. Hati-hati kembali dengan pengajaran sesat. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat dikagumi. Perbuatannya, sosialnya sangat bagus, tetapi ketika dia mengajarkan, membuat seminar tentang akhir zaman, dia mengatakan begini, jangan keliru, yang diangkat itu adalah orang-orang yang tidak benar. Yang ditinggalkan, yang tetap di bumi itu orang yang benar, dikatakan. Dan semuanya bingung ketika seorang hamba Tuhan tanya ke dia, kok bisa ngajar begini? Dan jawabannya, lihat, jawaban hamba Tuhan ini yang dianggap hamba Tuhan sangat baik dan memang baik perbuatannya. Dia katakan, tidak usah tanya-tanya, terima aja. Loh, kan repot. Oleh karena itu saya tekankan, ingat, Anda harus melekat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya sangat kelihatan mana yang melekat dan mana yang tidak. Ya. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah ini. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saya sederhanakan. Jikalau kamu melekat kepadaku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Catat itu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan yang kamu butuhkan. Sekarang kan kita terlalu rohani kan? Yang kita butuhkan. Seringkali kalau kita mau jujur, ketika kita butuh 1 juta, ternyata Tuhan kasih 2 juta. Berarti meleset dong. Bahwa seperti yang kita kehendaki. Saya berbicara dengan teman saya yang beragama Islam. Dan saya katakan begini. Saya sudah berdoa ke Tuhan. Tuhan, ayolah Tuhan kasih masa rekening di bawah 10 juta, kasih 10 juta lah. Dan orang teman saya yang Islam katakan, loh gaya doanya kok seperti itu? Loh memang seperti itu doa saya ke Tuhan. Mau pakai gaya apa? Bahasa. Ya. Apa salah? Ayolah Tuhan, masa hanya, ya kan, tidak sampai 10 juta. Minimal 10 juta lah Tuhan. Dan Tuhan kasih lebih tuh. Tuhan kasih lebih. Dan banyak orang yang selalu mengatakan, Tuhan tidak akan menjawab doa kita sesuai dengan yang kita ingini, tetapi yang kita butuhkan. Coba baca ayat ini. Ayat ini mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sama kan dengan yang kamu ingini kan? Sama kan? Atau ini bahasa rohani, ingini bahasa jasmani. Tetapi ingat kembali yang kita kehendaki, lihat di sini. Syaratnya tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau firman yang tinggal di dalam kita, maka akan menggenapi kitab Efesus, Tuhan menjawab apa yang melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kenapa?
pikiran Tuhan, keinginan Tuhan untuk diri kita lebih tinggi dibandingkan keinginan kita sendiri untuk diri kita. Adalah satu kebanggaan ketika orang tua bukan hanya sekedar bisa memberi apa yang diinginkan anaknya, tetapi ketika orang tua memberikan lebih daripada yang diinginkan anaknya. Jadi kita tidak perlu terlalu rohani. Kalau Anda ingin, Anda tahu tidak menyalahi firman, karena firman itu ada di dalam diri kita. Ketika kita menginginkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan keinginan Tuhan, ada sinyal di sini, ada alarm yang akan mengingatkan bahwa ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu fokusnya adalah jika firman tinggal, firman juga yang akan berdoa, firman juga yang akan menggerakkan kita untuk berdoa, maka apa saja yang kita ingini dikatakan, karena sudah sesuai, pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan, hati kita dipenuhi firman Tuhan, maka yang meluap dari mulut kita dalam doa adalah firman Tuhan sendiri. Bukankah keinginan Tuhan melampaui keinginan kita? Keinginan kita mungkin hanyalah diampuni dosa kita. Keinginan Tuhan bukan hanya diampuni, dibenarkan dan diangkat menjadi anak. Bukan hanya sekedar anak angkat yang akan pada akhirnya akan dilupakan, tetapi menjadi ahli waris. Bukankah itu melampaui keinginan kita orang berdosa ini? Orang berdosa seperti kita, keinginan kita adalah tidak muluk-muluk diampuni dosa kita, tidak dilemparkan ke neraka, sudah. Tetapi keinginan Tuhan melampaui keinginan kita. Gitu loh. Oleh karena itu, kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana ketika orang kerasukan, bukan saja Tuhan lepaskan dari kerasukan, tetapi penyakitnya pun disembuhkan. Ketika orang sakit datang kepada Yesus berbondong-bondong, bukan hanya sakitnya saja yang disembuhkan, kemudian mereka capek dan kelaparan, Tuhan berkati dengan makanan. Melampaui keinginan kita. Oleh karena itu di sini jelas dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena kehendak kita sudah disucikan, sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga di sini berani dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Percayalah pada saya, ketika kita melekat pada Tuhan dan kita dikasih lebih, ya misalnya dalam keuangan dikasih lebih, maka kita secara otomatis akan mencari orang yang membutuhkan untuk kita berkati. Ya. Saya kalau pagi-pagi dengan istri saya jalan-jalan, di luar itu biasanya ada anak kecil. Mau kemana Jalan-jalan. Tante mau kemana? Jalan-jalan. Kemudian hampir setiap hari selalu pertanyaannya seperti itu. Dan hampir juga setiap hari juga saya atau istri saya kasih 5.000. Setiap hari. Bukan anak saya. Dengan pemikiran, kita menjadi berkat. Kita tidak tahu ke depannya anak ini akan jadi apa, kita akan jadi apa. Betul? Belum tentu loh. Secara logika, kita yang ada di atas akan terus ada di atas secara logika. Tetapi ketika kita menanam kebaikan,
pertolongan di masa depan sedang dipersiapkan. Bahwa berkat yang kelihatannya kecil bisa membuat orang itu, anak itu nanti bertumbuh. Tetap walaupun kebaikan demi kebaikan yang kita tanam akan meredam radikalisme itu. Perhatikan di sini. Kebaikan demi kebaikan juga yang kita tanam mempersiapkan ketika Roh Kudus menurut Alkitab akan dicurahkan. Mereka tahu nanti, kan ketika Roh Kudus dicurahkan mereka tidak tahu kebenaran loh. Tapi mereka tahu bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus berubah. Dan mereka akan ingat, oh iya yang baik itu dulu kan si A, si B. Dia akan datang kepada orang yang pernah melakukan kebaikan, menunjukkan kebaikan untuk dipimpin dalam kebenaran. Tetapi kalau kita sudah sekarang menjadi orang yang tidak peduli, suatu saat Roh Kudus akan dicurahkan secara limpah. Maka orang yang dilawat itu pun, iya mereka tahu harus berubah, tetapi mereka tidak tahu harus kemana untuk meminta penjelasan. Persiapkan sungguh-sungguh diri kita dengan semua kebaikan buah-buah roh yang dimunculkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bahwa perubahan hidup, buah yang banyak, ada 9 buah roh. Ada berapa banyak dosa yang kalau kita berubah bertobat berarti buah pertobatannya banyak juga. Ya kan? Bahwa semakin banyak buah yang dihasilkan, maka Bapa akan semakin dimuliakan. Kenapa? Karena semakin banyak buah yang dihasilkan, ini akan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kok bisa ya berubah? Kan semakin banyak semakin jelas kan perubahannya kan? Kok bisa berubah? Kok bisa berubah? Maka akan diceritakan. Bagaimana ketika Lazarus dibangkitkan, maka orang-orang juga mendatangi Lazarus. Lazarus menjadi kesaksian. Demikian pula kita. Ketika kita berbuah dan buah kita banyak, kita akan menjadi kesaksian. Bapa akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati.